jadi persepsi kita selama ini kan yang ikut berjuang itu, mohon maaf, orang Tionghoa tidak punya andil misalnya, atau andilnya kurang. Justru sebaliknya, mereka juga punya andil di level nasional misalnya. Bagaimana majalah Sinpo, kalau kawan-kawan tahu, majalah Sinpo ini menjadi majalah yang pertama kali menggunakan kata Indonesia dan menghapus kata Indis gitu, dan menggunakan kata pribumi daripada inlander. Nah, sumbangsih mereka, kenapa seperti itu? Karena orang Indonesia juga mau menyebut mereka, orang Tionghoa itu bukan lagi orang Tionghoa, bukan lagi orang Cina, tapi orang Tionghoa. Ya, bahkan Sinpo sendiri kan menjadi majalah yang pertama kali mempublikasikan lirik lagu Indonesia karangan W.R. Supratman, sampai kantornya juga diobrak-abrik. Nah, di Magelang sendiri ada beberapa tokoh-tokoh Tionghoa yang bergerak dalam pergerakan nasional. Misalnya rencana tanggal mulai besok Sabtu 25 Januari sampai 29 Januari, selama 5 hari. 5 hari. Ya. Tempatnya di Gedung Loka Budaya Sukumin Adiwiratmoko, Jalan Alun-Alun Selatan nomor 9. Ya. Persisnya di gedung antara Polres Magelang Kota sama Bank Jateng. Ya. Mudah diakses, mulai jam 1 siang sampai jam 9 malam, gratis. Sebenarnya apa sih komunitas Tionghoa? Bagaimana sih budayanya? Bagaimanakah sejarahnya? Ini kan jarang sekali orang tahu. Bahkan bagaimana akulturasi mereka terhadap masyarakat sekitar itu kadang-kadang kita jarang untuk menyimak. Sebagai contoh seperti ini. Jadi masyarakat Tionghoa di Magelang khususnya itu memiliki keunikan. Keunikannya adalah misalnya mereka juga berbaur dengan masyarakat setempat, masyarakat Jawa misalnya. Bahkan mereka tinggal di rumah Jawa. Di rumah Jawa. Iya, ini yang menarik. Dan yang menarik, saya pernah melakukan wawancara seminggu yang lalu dengan seseorang Tionghoa. Ketika ayahnya masih hidup, itu mereka meskipun Tionghoa peranaan juga mengadopsi budaya Jawa. Jelajah Pecinan ini untuk tahun ini kami jadikan semacam brand ya, karena membangun brand itu juga sangat sulit ya. Sehingga tidak ada salahnya di tahun 2025 Jelajah Pecinan itu menjadi nama acaranya, nama besarnya. Terus di dalamnya ada beberapa sub acara, misalnya ada jelajah sejarah itu sendiri, terus ada juga pameran arsip sama artefak, pameran foto dan sketsa, ada bincang budaya, bincang sejarah, bincang pecinan, terus ada lagi pemutaran film. Jadi lebih beragam gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya di program Bincang Santai Suara Merdeka, atau bisa kali ini saya akan membahas tema khusus yang nanti tanggal 29 ada sebuah peringatan hari keagamaan yang resmi ya untuk pemerintah Indonesia, yaitu Imlek. Nah, saya sudah kedatangan tamu spesial ini dari warga lokal, komunitas dan juga warga lokal. Tapi luar biasa kegiatannya. Namanya Mas Bagus Priyana ini, betul ya Mas? Ya. Atau ada nama lain ya, Mas Agung Dragon. Nah, ini sebelum saya membahas tentang Imlek dan kegiatan-kegiatan apa aja dari Mas Bagus Priyana dengan komunitasnya, yaitu Kota Tua Magelang, saya ingin mengenalkan teman-teman. Mas Bagus Priyana ini belum lama ya mendapatkan sebuah award ya, penghargaan dari Suara Merdeka, khususnya untuk komunitasnya ya, Kota Tua Magelang, sebagai komunitas pecinta sejarah dan heritage dari event Satria Brand Award tahun 2024 yang diadakan oleh Suara Merdeka. Selamat ini Mas. Oke, matur nuwun. Jangan saya piagamnya dipajang ya. Keren. Belum sempat kemarin membahas ini ya. Oh iya, betul. Tapi ini kesempatan yang baik saya kenalkan ke teman-teman bahwa komunitas Kota Tua Magelang salah satu komunitas yang sangat aktif di wilayah Kota Magelang dan sekitarnya, sehingga Satria Brand Award yang diadakan oleh Suara Merdeka ingin memberikan penghargaan apresiasi terhadap komunitas yang dimantigani Mas Bagus Priyana ini. Luar biasa Mas Bagus. Terima kasih, Kang Asep.
kegiatannya, dan salah satunya ini dalam rangka memperingati Imlek, komunitas Kota Tua Magelang mau mengadakan yang namanya Jelajah Pecinan. Nah, seperti apa Jelajah Pecinan ini kita ngobrol langsung dengan Mas Bagus Priyana. Sehat Mas Bagus? Siap, alhamdulillah sehat. Ini emang outfitnya Imlek gitu ya? Ini sengaja, ini sudah bertahun-tahun nggak saya keluarkan, mohon maaf nih. Gitu. Oh, ini tahun berapa? Ini acara tahun 2017. 2017. Ya, terakhir ini 2017, acara Jelajah Pecinan di Paraan. Nah, untuk acara hari ini kan spesial nih, saya keluarkan dari museum nih. Sudah masuk museum nih. Terus sekarang ya? Ya. Ya, ini khusus ya. Agak beladus, ini sudah 8 tahun ini. Ya, karena sudah lama. Artinya ini harusnya tahun ini bikin lagi kan? Ya, harusnya itu. Iya. Sudah ada yang Jelajah Pecinan yang keberapa Mas Bagus? Ini yang ke-6 rencananya besok. 6. Ini terakhir, ini Paraan itu ke-5 ini. Kelima, tahun Ya. 2017. Ya. Itu lama banget ya ternyata ya. Iya, jadi kami kan sejak tahun 2013 kan bikin acara tematik namanya Jelajah Pecinan gitu. Iya. Tahun 2013 sama 2014 itu di Magelang. Ya. Terus tahun 2015 di Muntilan, 2016 di Tuanggung, terus 2017 di Paraan. Ya, kalau saat itu kami bikin acaranya menjelajah dari satu objek ke objek lainnya yang tematiknya tentang komunitas Tionghoa gitu. Oke. Gitu. Dan setelah sekian lama, berarti 5 tahun ya? Apa lebih ya? Ya 8 tahun ini. Ya, 8 tahun. 8 tahun ini. Mengadakan Jelajah Ya, Pecinan dan ya. sekarang mengadakan lagi. Ini ceritanya gimana Mas? Ya, jadi setelah jeda 8 tahun itu saya merasa bahwa saya harus selalu konsisten juga ya, bagaimana mengedukasi masyarakat, mengenalkan sejarah dan budaya masyarakat komunitas Tionghoa, apalagi ini menjelang Imlek. Dan spesialnya besok itu kalau tidak hanya sekedar menjelajah, tapi juga ada beberapa rangkaian kegiatan, pameran-pameran. Ya. Nah, kenapa spesial? Karena di 5 event sebelumnya itu kami hanya murni menjelajah gitu ke satu tempat ke tempat lain. Nah, kalau namanya jelajah gitu ya. ya, maka Jelajah Pecinan ini untuk tahun ini kami jadikan semacam brand ya, karena membangun brand itu juga sangat sulit ya. Sehingga tidak ada salahnya di tahun 2025 Jelajah Pecinan itu menjadi nama acaranya, nama besarnya. Terus di dalamnya ada beberapa sub acara, misalnya ada jelajah sejarah itu sendiri, terus ada juga pameran arsip sama artefak, pameran foto dan sketsa, ada bincang budaya, bincang sejarah, bincang pecinan, terus ada lagi pemutaran film. Jadi lebih beragam gitu. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya sangat sederhana sih, memudahkan masyarakat mencerna tentang apa sih sebenarnya komunitas Tionghoa, khususnya peranaan yang ada di Magelang. Jadi nanti di pameran itu ada benda-benda yang kaitannya dengan peranaan Tionghoa di Magelang, sama artikel-artikel, misalnya artikel surat, terus ada juga budaya, beberapa beberapa sub acara ada juga, misalnya bincang budaya itu ada tentang bagaimana peranaan Tionghoa dalam melestarikan budaya Jawa, misalnya terkait dengan wayang wong, wayang kulit, wayang karton, juga ada terkait dengan misalnya bagaimana kebaya encim tetap lestari, bagaimana ya itu. Jadi kebaya encim itu sebenarnya kan akulturasi budaya Tionghoa peranaan juga, tidak jadi Magelang sebenarnya, di Jawa khususnya kayak di Betawi, Semarang, Lasem itu budaya kebaya encim memang populer itu. Di Magelang juga ada kebaya encim, maka ini besok kami menampilkan itu kebaya encim, termasuk juga nanti ada wayang potehi. Ya, yang nanti dipamerkan, ada juga alat musik namanya tehyan. Tehyan itu semacam alat gesek, itu pengaruh dari budaya peranaan Tionghoa. Itu banyak sekali berarti ya. Ya, jadi berapa hari Mas? rencana tanggal mulai besok Sabtu 25 Januari sampai 29 Januari, selama 5 hari. 5 hari. Ya. Tempatnya di Gedung Loka Budaya Sukumin Adiwiratmoko, Jalan Alun-Alun Selatan nomor 9. Persisnya di gedung antara Polres Magelang Kota sama Bank Jateng. Mudah diakses, mulai jam 1 siang sampai jam 9 malam, gratis. Ya. Dan ini kita ingin tahu Mas Bagus, ini udah ke-6 berarti prosesnya sudah sangat panjang. Ya, betul. Cerita juga di awal kenapa sih ingin menghadirkan Jelajah Pecinan ya, khususnya yang ingin menelusuri
budaya Tionghoa Peranakan gitu dan segala macamnya. Ya, jadi di komunitas Kota Tua Magelang itu pada prinsipnya adalah belajar bersama tentang sejarah dan budaya yang ada di Magelang. Jadi seperti kita ketahui bahwa di Magelang itu kan segala sejarah budaya itu ada, mulai dari Islam, Hindu-Buddha, terus kolonial, Chinese atau Tionghoa, termasuk juga era kemerdekaan. Nah, itulah yang kami pelajari sebenarnya. Tujuannya sebenarnya lebih bagaimanakah mengedukasi masyarakat tentang sejarah-sejarah itu yang ada di Magelang. Nah, termasuk juga tentang komunitas Tionghoa. Karena kita ketahui bersama bahwa Magelang ini, terutama Munelan, Magelang, itu memiliki komunitas Tionghoa yang tidak sedikit, dan budaya mereka juga sangat saling mempengaruhi. Salah satunya tentu kuliner, misalnya kita yang seneng bakso, bakmi itu kan sebenarnya dipengaruhi oleh budaya Tionghoa, termasuk juga kecap. Ya, termasuk juga tata bahasa, terus dialek, terus juga pakaian. Jadi pakaian kayak yang kita kenakan pun juga sebenarnya juga dipengaruhi oleh sana, budaya Tionghoa, banyak sekali beragamnya. Sehingga kami beranggapan bahwa kenapa tidak nih baik sejarah maupun budaya masyarakat Tionghoa itu dikenalkan ke masyarakat, tentu dengan cara yang lebih asik, populer, dan orang mudah mencerna tanpa harus mengernyitkan dahi gitu. Nah, itulah yang prinsip-prinsip kami, sehingga masyarakat juga ternyata komunitas Tionghoa itu juga seperti ini. Apalagi yang mengadakan justru bukan dari komunitas Tionghoa sendiri gitu. Nah, itulah, jadi waktu tahun 2013 kami membuat acara itu, dan antusiasme masyarakat juga lumayan tinggi. Waktu itu ada sekitar hampir 100 orang ikut. Bahkan ada yang seri kedua itu ada yang dari Malaysia juga ikut. Ya, luar kota juga banyak, Jogja, Jakarta, Surabaya juga ada, Banjarnegara juga ada. Itu acara intinya adalah jelajah. Ya. Jalan kemana gitu. Selama 5 kali itu jelajah semua gitu ya. Ya. Dan baru kali ini ada tambahan pameran-pameran. Ya, istilahnya begini, kalau dulu di tahun 2013 kami memulai jelajah pecinan pertama kali, ini berarti selang 11 tahun sebenarnya. Nah, kami ingin bahwa acara kami itu lebih memiliki nilai penting, nilai manfaat, supaya apa? Supaya tidak hanya sekedar berlalu dinikmati oleh orang-orang yang hanya ikut jelajah saja, tapi beragam acara gitu. Nah, itu jadi supaya sebenarnya apa sih komunitas Tionghoa, bagaimana sih budayanya, bagaimanakah sejarahnya. Ini kan jarang sekali orang tahu. Bahkan bagaimana akulturasi mereka terhadap masyarakat sekitar itu kadang-kadang kita jarang untuk menyimak. Sebagai contoh seperti ini. Jadi masyarakat Tionghoa di Magelang khususnya itu memiliki keunikan. Keunikannya adalah misalnya mereka juga berbaur dengan masyarakat setempat, masyarakat Jawa misalnya. Bahkan mereka tinggal di rumah Jawa. Di rumah Jawa. Iya, ini yang menarik. Dan yang menarik, saya pernah melakukan wawancara seminggu yang lalu dengan seseorang Tionghoa. Ketika ayahnya masih hidup, itu mereka meskipun Tionghoa Peranaan juga mengadopsi budaya Jawa. Jadi misalnya ya mantenan itu ya, mantenan itu dia juga merayakan itu dengan alat Jawa, ngundang Pak Kaum, ndonga dengan cara Islam. Padahal Tionghoa dia, Tionghoa juga. Dan bahkan kalau kematian dia juga bikin acara 7 hari, 40 hari, 100 hari dan sebagainya. Jadi ada ya mirip seperti itu. Ini kan menarik. Ketika saya diceritakan itu juga sangat kaget, ternyata mereka juga kental sekali dengan budaya Jawa. Orang Jawa juga mengadopsi budaya Tionghoa gitu. Betul. Ya. Nah, itu di Magelang adanya ya. Sebenarnya tidak hanya di Magelang sebenarnya, tapi yang saya temukan ini di Magelang gitu. Ini yang tentu kan istimewa bagi saya ini ya. Apalagi misalnya bahwa di Magelang juga perlu kita ketahui tidak sedikit orang-orang Tionghoa itu punya peran penting dalam perjuangan bangsa misalnya. Sebagai contoh, jadi persepsi kita selama ini kan yang ikut berjuang itu, mohon maaf, orang Tionghoa tidak punya andil misalnya, atau andilnya kurang. Justru sebaliknya, mereka juga punya andil di level nasional misalnya.
bagaimana majalah Sinpo, kalau kawan-kawan tahu, majalah Sinpo ini menjadi majalah yang pertama kali menggunakan kata Indonesia dan menghapus kata Indis gitu, dan menggunakan kata pribumi daripada inlander. Nah, sumbangsih mereka, kenapa seperti itu? Karena orang Indonesia juga mau menyebut mereka orang Tionghoa itu bukan lagi orang Tionghoa, bukan lagi orang Cina, tapi orang Tionghoa. Ya, bahkan Sinpo sendiri kan menjadi majalah yang pertama kali mempublikasikan lirik lagu Indonesia karangan W.R. Supratman, sampai kantornya juga diobrak-abrik. Nah, di Magelang sendiri ada beberapa tokoh-tokoh Tionghoa yang bergerak dalam pergerakan nasional, misalnya Kokwat Tiong. Ini adiknya Kokwat I. Kokwat I itu Raja Cerutu. Kokwat Tiong itu kelak menjadi tokoh pergerakan nasional, ikut BPUKI. Terus ada lagi anaknya, kalau tadi adiknya Kokwat I, anaknya Kokwat I yang namanya Kokun Guan itu bahkan di tahun 45 sampai 49 ketika pabrik cerutu milik papahnya itu berhenti beroperasi karena perang, dia bikin senjata laras panjang. Nah, karena pabriknya berhenti, terus dia ahli dalam mesin bubut. Nah, dia bikin senjata laras panjang yang senjata ini dalam pembuatannya diawasi oleh komandan TNI di Magelang. Nah, senjata ini lalu dipasok ke para pejuang gitu. Nah, ini yang di pabrik cerutu itu. Di pabrik cerutu itu. Sudah berhenti pabriknya yang cerutu kemudian dipakai. Ya, nah, ya hampir ketahuan karena pernah diobrak-abrik sama Belanda, didatangi. Untung aja nggak ketahuan gitu. Nah, jadi peran penting orang Tionghoa di Magelang pun banyak. Ada juga, kalau nggak jauh dari sini, ada peran penting juga seorang Tionghoa. Jadi dia punya toko roti Bisingho, Poncol. Ya. Karena tokonya situasi genting itu tutup. Akhirnya atas komando dari komandan TNI di Magelang waktu itu dipasoklah bahan gandum ke toko itu. Nah, terus si toko itu bikin roti. Nah, roti itu dipasokkan ke para pejuang. Perannya kecil sebenarnya, kecil hanya ya, tetapi sangat penting karena di masa situasi sulit, di mana situasi sulit baik dia secara umum karena Belanda menguasai Magelang, tapi dia sebagai orang Tionghoa kan tidak mudah gitu. Nah, artinya apa? Bahwa di Magelang ini tidak sedikit orang-orang Tionghoa itu juga punya peran penting gitu. Itu. Makanya di Magelang juga banyak tempat-tempat Tionghoa yang bersejarah ya. Tadi sudah disebutkan pabrik cerutu. Mungkin teman-teman belum paham, belum ngerti bahwa di Magelang pernah ada pabrik cerutu Kokwat I. Ya, yang itu andalan ya waktu itu atau apa sih? Iya, jadi pabrik cerutu itu termasuk tua. Dia berdiri di Batavia tahun 1900, terus pindah ke Magelang tahun 1908. Terus dia bikin pabrik besar di Prawiro Kusuman tuh tahun 1920. Nah, pabriknya itu di masa jayanya itu mempekerjakan sekitar 2.500 pekerja. Wah, sangat besar sekali. Dan produknya kan diekspor ke luar Magelang, termasuk ke luar Indonesia, ke Eropa. Ya, itu. Karena banyak kan konsumennya kalangan atas orang Londo-Londo. Ini bangunannya masih ada lagi? Masih ada, ya. Dan waktu jelajah pecinan tahun berapa pernah juga ya? 2014 ikut aja. Oh iya. Iya, saya masih ingat ya. Masih 2014 itu. Nah, itu kan juga sama teman-teman ada dari Malaysia itu. Oh, yang itu. Ya. Itu ada ya. Nah, itu teman-teman ini salah satu keunggulannya namanya jelajah pecinan itu adalah kita mengunjungi tempat-tempat bersejarah khususnya di kalangan Tionghoa Peranakan ya. Dan yang nanti ini yang ke-6 ini rencana kemana lagi jelajah? Jadi ada beberapa tempat. Yang pertama ini SMK Wiyasa. Jadi SMK Wiyasa itu bekas sekolah HCS. HCS itu Holland Science School. Jadi HCS ini adalah sebuah sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda, di mana siswa-siswanya dari kalangan Tionghoa. Oh, gitu. Nah, jadi di situ bahasa pengajarannya pakai bahasa Belanda. Nah, kenapa HCS didirikan oleh Belanda? Jadi HCS ini politik Belanda ya dalam dunia pendidikan. Untuk menyaingi sekolah yang didirikan oleh orang-orang Tionghoa. Nah, jadi dulu ada namanya THK, Tionghoa Hoa Kuen, itu sekolah Tionghoa.
khusus untuk orang Tionghoa, di mana bahasa pengajarannya, pelajarannya itu orang-orang Tionghoa, tentang Tionghoa gitu. Nah tujuannya adalah supaya orang-orang Tionghoa itu tahu sejarah, tahu adat istiadat, tahu budaya tentang Tionghoa, khususnya di negeri aslinya. Nah Belanda melihat bahwa hal ini tidak bisa dianggap sepele. Lalu Belanda itu bikin sekolah tandingan mendirikan namanya HCS, tidak hanya di Magelang. HCS di Magelang tahun 1916 itu pengajarannya pakai bahasa Belanda, cara berpakaian juga ala Belanda, pakai jas dan sebagainya. Tujuannya apa? Untuk meracuni orang-orang Tionghoa supaya mereka berhidup bergaya Eropa. Nah, itu rencana itu HCS. Kedua nanti sebuah rumah, ini dalam tahap konfirmasi, rumah ex Oikokpo. Oikokpo itu ayah dari Ui Hongqian. Ui Hongqian itu adalah bekas dokter giginya Presiden Soekarno. Jadi ceritanya begini, ketika Presiden Soekarno itu masa-masa sesudah 65, terutama tahun 66 sampai 67, Presiden Soekarno mengalami keluhan, yaitu salah satunya sakit gigi yang tidak teratasi oleh dokter-dokter yang ada di Jakarta. Nah, lalu mendapat rekomendasi ya ini Ui Hongqian, dokter gigi ini. Kenapa? Karena dokter Ui Hongqian itu salah satu pasiennya itu Jenderal kalau tidak salah Suparman. Nah, Jenderal Suparman itu yang menjadi korban keganasan G30 SPKI itu. Nah, ketika diperiksa ternyata cocok karena dokter Ui Hongqian atau HK ini memiliki peralatan yang canggih. Nah, cocok ya meskipun resikonya adalah mohon maaf, dokter Hongqian mengalami ikut terseret dalam arus politik. Nah, akhirnya dia kan juga meninggalkan Indonesia ke Belanda, tinggal di sana, tapi dia masih tetap ingat rumah di sini dan sebagainya. Waktu itu prakteknya di Magelang. Prakteknya di Jakarta. Ya, jadi dia kan sekolahnya di Magelang, terus berpindah-pindah, akhirnya bisa buka praktek di Jakarta. Berarti Soekarno periksanya di Jakarta. Ya, waktu dia jadi tahanan ini rumah itu. Ya sekitar tahun 66 67 itulah. Iya. Itu memang punya rumah di Magelang. Masih ada, masih bagus, tapi sudah berpindah tangan. Tapi rumahnya masih terjaga keasliannya. Ui Kokpo. Daerah mana? Timur RSU. Ya, okay. Itu. Nah, rencana dari situ terus nanti ke sebuah pabrik kecap. Ini juga masih dalam tahap konfirmasi. Sampingnya ya. Ya, jadi pabrik kecap. Ya kita ketahui bersama bahwa kecap itu menjadi salah satu kuliner akulturasi budaya kuliner bangsa Tionghoa ke Indonesia. Nah, pabrik kecap ini yang menarik adalah dia sudah berdiri sejak tahun 1932. Artinya hampir 100 tahun sebenarnya. Nah, cuma ini memang untuk masuk ke sana kami masih dalam tahap konfirmasi, belum bisa memastikan. Itu kecap apa, Bang? Inisialnya KK. Enggak apa-apa, sebutin aja. Ya, jadi pabrik kecap namanya Kidang Jantra. Jadi dia sudah berdiri sejak tahun 1932. Yang Jalan Tidar itu ya? Ya memang ya ini. Saya pernah dulu ke sana deh. Pernah deh. Oh iya. Masuk depannya aja. Oh, nggak masuk sampai dalam. Nah, ini jadi memang tidak mudah, apalagi ini ranah privat ya. Jadi ya moga aja lah, mudah-mudahan besok bisa mendapatkan izin, bisa masuk, atau barangkali mendengar cerita dari pemilik gitu. Nah, rampung dari itu nanti ini teknisnya walking tour heritage, jadi jalan kaki itu. Berikutnya ke Kampung Tukangan Wetan. Jadi Kampung Tukangan Wetan itu unik karena dia sebuah kampung yang merupakan akulturasi antara orang Tionghoa sama Jawa. Di bidang apa? Pertukangan. Jadi ya kalau dulu ya memang betul Kampung Tukangan itu dulu memang ya tempat tinggal para tukang sebenarnya. Ada tukang undagi, tukang emas dan sebagainya. Nah, pada masa sekarang menjadi tempat tinggal para akulturasi antara orang-orang pribumi dan Tionghoa. Ini yang menarik. Bagaimana kerukunan hidup masyarakat dalam satu tempat. Meskipun tidak hanya di Tukangan, kalau di Magelang ada juga Juritan, terus ada juga Nanggulan, ada juga Kebon, Kemiri Kerep. Itu juga
orang Tionghoa tidak sedikit tinggal di kampung-kampung akulturasi dengan Jawa. Berikutnya ke Kampung Kliwonan. Kalau Kampung Kliwonan itu uniknya karena dia kampungnya itu rumahnya rapat dan unik lah, pokoknya unik. Terakhir nanti kami akan berkunjung ke rumah Yayasan Dana Kematian Dharma, di mana YDK Dharma ini merupakan organisasi sosial yang melayani dalam urusan kematian. Nah, kenapa kami berkunjung ke sana? Karena ya YDK Dharma ini selain kontribusi dia terhadap kegiatan sosial, khususnya masyarakat Tionghoa, walaupun juga saat ini tidak hanya Tionghoa yang menjadi anggota, tapi juga organisasi ini memiliki latar belakang yang sangat panjang sejak zaman Hindia Belanda. Terus walaupun namanya bukan Dharma sih, ada nama lain. Terus di zaman Jepang, jadi di zaman Belanda itu di Magelang itu Yayasan Dana Kematian, yayasan sosial kayak gitu tidak hanya satu. Jadi ada beberapa, kalau tidak keliru ada 2. Jadi setiap orang Tionghoa khususnya itu bisa masuk ke organisasi manapun, membayar kewajibannya, iuran dan seterusnya. Lalu di zaman Jepang mereka di merger dua organisasi, 2 atau 3 organisasi itu di merger jadikan satu. Karena apa? Karena di zaman Belanda itu organisasi sosial itu tidak hanya ngurusi kematian, tapi juga ada kelompok barongsainya. Barongsai sama Leong Samsi kadang-kadang bentrok. Nah, ya persaingan itu. Terus di zaman Jepang dijadikan satu, terus usai itu tahun 1950-an mereka akhirnya menjelma menjadi Yayasan Dharma ini. Ya, itu. Ya. Dan di sana juga masih ada tinggalan roda kereta zaman dulu, masih ada. Mungkin usianya sudah. Jadi gini, kalau sekarang proses kematian orang Tionghoa, ya termasuk sebenarnya orang-orang kita, orang masyarakat Magelang kan juga salah satunya memakai mobil. Tapi di zaman dulu pakai kereta, pakai kereta roda 4 gitu. Nah, saat itu untuk pengurusan jenazah itu ada kelas-kelasnya gitu. Ada kelas 1, 2, 3. Kelas 1 itu paling murah. Paling murah itu kereta roda 4 ditarik 2 ekor kuda, bayarnya murah. Ini kalangan-kalangan biasa. Terus nanti agak mewah sedikit, roda 4 tapi keretanya 4. Mohon maaf, kudanya ada 4. Nah, terus nanti lebih besar lagi, kudanya ada 6, keretanya lebih besar lagi. Jadi itu kayak sekarang BPJS lah, kelas misalnya kelas 1, 2, 3 gitu. Jadi akan nanti mendapatkan layanan semakin tinggi, berarti bayarnya tinggi, layanannya juga lebih tinggi, kayak gitu. Nah, ada peninggalan di situ keretanya. Keretanya apa rodanya aja? Aja rodanya saja, sepasang aja sih. Keretanya udah hilang, nggak ada itu. Itu terakhir di Dharma itu ya? Ya. Setelah itu udah selesai? Ya karena mungkin situasi ya, sehingga pada akhirnya tinggal rodanya saja gitu. Oke, ini teman-teman yang pengen ikut ini gimana Pak Gop? Ya, jadi pengen ke jelajah. Oke, bisa pantau di IG kami Kota Tua @kotatua_MGL atau di Facebook Kota Tua Magelang. Tuanya pakai ejaan lama TOEA itu Magelang. Jadi informasi nanti di situ bisa dipantau. Itu. Jadi teman-teman di sini juga boleh ikut ya. Kebetulan kita baru masuk ini magang. Oh ya. Jadi mahasiswa magang dari Unsik Wonosobo, betul ya? Iya. Nah, ada berapa nih? 5 ya. Ada 6 satu lagi nanti tambahan. Nah, ini boleh ikut ya? Ini udah jadi peserta ini? Boleh, wajib daftar registrasi gitu. Registrasi langsung ke ketuanya. Nanti dari tim kita juga bisa ikut. Teman-teman bisa merasakan betul jelajah. Saya pernah ya 2014 ya. Itu jalan kaki walking tour gitu dari Kelenteng kemudian ke Kuati pabrik itu terus ke mana ya? Barongsai ya. Barongsai. Terus mana jadi lupa ya. 2014 itu udah 11 tahun. Oh, ini berarti 2013 mungkin. 13 malah. Mampir ke ini enggak kuliner Bayeman? Kuliner Bayeman. Lupa ya. Berarti yang 2013, karena yang 2014 itu kami juga mampir ke HCS itu juga, terus mampir ke sebuah makan-makan di suatu tempat itu. Kayaknya enggak. Ya, berarti 2013. Ya. Ini yang pabrik Sekutu, terus yang Barongsai, Kos Sandi itu. Oh, ya. Nah itu. Teman-teman boleh ikut ya. Diagendakan hari Sabtu
Jam berapa Pak Gub? Hari Sabtu itu jam 8 pagi. 8 pagi. Nah, nanti informasi menyusul. Informasi menyusul. Pantau terus Instagramnya Kota Oya Magelang. Ya. Magelang. Nah ini Pak Gub, ini kan berbeda jelajah pecinan yang ke-6 ini dengan adanya pameran, ada talk show segala macam. Ini mungkin apa sih yang diharapkan, diinginkan dari komunitas? Ya, setidaknya kami bisa memberikan informasi dari narasumber ke masyarakat umum tentang apa sih sebenarnya budaya, sejarah dan budaya dari masyarakat Tionghoa gitu. Nah ini kenapa ini penting sekali, karena biasanya juga tidak diajarkan di sekolah-sekolahan. Di sejarah lokal pun juga sangat jarang sekali disinggung. Nah, kenapa demikian? Supaya kita juga bisa mengambil manfaat apa sih yang nilai-nilai penting di balik itu. Kenapa? Karena juga untuk mengikis pandangan negatif terhadap masyarakat saudara-saudara kita dari komunitas Tionghoa. Karena ya kita tidak bisa dipungkiri kadang-kadang juga kita memandang, mohon maaf, ada persepsi yang kurang baik terhadap mereka. Tetapi sesungguhnya kan tidak seperti itu gitu. Karena kenapa munculnya persepsi negatif? Karena memang kadang-kadang kita terlalu minim informasi, kita tidak mau belajar, sehingga persepsi itu muncul gitu. Padahal tidak demikian. Justru mereka sama dengan kita sebenarnya. Misalnya aja soal makan ya juga sama. Nah, tetapi memang mereka tinggal di suatu kawasan tertentu ya. Ini karena mereka juga menjadi korban kebijakan pemerintah Belanda, di mana mereka harus tinggal di suatu tempat karena kaitannya dengan aturan Wittgenstein-Stelsel, di mana mereka harus tinggal di suatu tempat, diawasi, terus apapun harus diatur, nggak boleh keluar dari tempat ini, harus kerjanya harus seperti ini dan sebagainya. Nah, maka kita yaitu di Magelang, di Muntilan sama Temanggung juga semua kota-kota yang mereka memiliki masyarakat yang rata-rata seperti itu. Ada pecinannya yang disebut pecinan. Ya. Nah, tetap malah punya pecinan ya. Rata-rata punya. Tetapi apa namanya? Ya itu tidak bisa dipungkiri bahwa mereka pun sebenarnya juga khususnya Magelang itu tidak melulu tinggal di pecinan. Tadi kalau saya sebutkan sebenarnya mereka tinggal di kampung-kampung sekitar pecinan, misalnya di Juritan, di Nanggulan, di Tukangan, di Kemiri Kerep. Tetapi ada juga yang di luar kawasan itu, misalnya di Boton tempat saya sini. Ini kan ya udah puluhan mungkin ratusan tahun tinggal di sini mungkin. Terus sepanjang jalan ini depan ini kan juga sama. Artinya apa? Bahwa mereka sebenarnya sudah mulai berbaur dengan masyarakat setempat itu. Tidak lagi eksklusif tinggal melulu di pecinan gitu. Seperti itu. Ya termasuk di samping kantor kita juga ada. Dari komunitas Tionghoa juga. Dan kita berbaur gitu. Pak Gub, mungkin Magelang dengan daerah lain ini ada perbedaan nggak atau keunikan nggak di masing-masing daerah itu pecinannya? Ya, secara umum memang jadi begini. Kalau kita menengok sejarah keberadaan pecinan itu kan dampak dari namanya geger pecinan di Batavia tahun 1740. Nah, ada sebuah peristiwa besar di sana sehingga Belanda melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Tionghoa. Ya karena salah satu permasalahan masalah sosial gitu. Misalnya banyak pengangguran karena banyak orang Tionghoa yang dari negeri Tiongkok datang ke Batavia mencari untuk hidup, tapi juga muncul dampak-dampak kriminal misalnya. Itu oleh pemerintah Belanda akhirnya diatasi lah, tapi cara ngatasinya juga pembunuhan-pembunuhan itu. Akhirnya orang-orang Tionghoa ini kan melarikan diri ya, pindah terutama ke wilayah Pantura. Wilayah Pantura, terus akhirnya terjadi perang besar, orang-orang Tionghoa bersatu bersama-sama orang Jawa melawan VOC. Mereka berpindah, ada yang ke pesisir Pantura, Semarang, Lasem, Rembang, Tuban dan seterusnya, termasuk juga ke Solo, ada juga yang sampai ke Kutoarjo, terus ada juga yang Magelang. Jadi secara alur sejarah itu keberadaan mereka hampir sama. Nah, tetapi
ketika mereka bermukim di wilayah-wilayah itu, mereka akhirnya kan berakulturasi dengan masyarakat setempat. Misalnya antara Pantura dengan pedalaman kayak Magelang ini kan tentu berbeda karakternya. Nah, secara umum sama, tapi secara khusus memang agak berbeda. Agak berbeda yaitu karena dipengaruhi oleh budaya setempat, kondisi sosialnya, terus kondisi faktor iklim, demografi dan sebagainya itu sangat-sangat mempengaruhi. Nah, khusus Magelang karena ini kota militer zaman Belanda, terus juga pegunungan, ini mempengaruhi mereka orang-orang Tionghoa yang tinggal di sini. Misalnya adalah salah satu yang paling kelihatan tuh sebenarnya dialek. Ya, dialek mereka sangat-sangat Magelang banget, sangat berbeda ketika dibandingkan dengan wilayah Pantura. Jadi mereka pada akhirnya akan menyesuaikan, termasuk misalnya di Wonosobo, misalnya Temanggung atau Wonosobo pasti paling kentara karena dialek mereka akan dipengaruhi oleh dialek setempat. Agak lapang sedikit. Ya pasti seperti itu. Ya, apalagi kalau nganu ya, Tionghoanya lahir di situ, besar di situ ya, tinggal di situ, pasti akan kuat sekali itu. Gitu. Tapi Magelang ini khas juga ya. Cara berbicara mereka sama dengan kita. Cara berpakaian pun juga ya menyesuaikan aja sih. Gitu, seperti itu. Kalau dari bangunan sini masih banyak nggak Pak? Secara, nah ini yang menarik. Secara kualitas sebenarnya bangunan tinggalan orang Tionghoa di Magelang itu menurut saya sangat minim ya. Minim yang berbau Tionghoa banget itu. Kemarin saya jalan-jalan ke Pecinan. Jadi Pecinan itu kan pertokoannya kan mengalami amputasi ya. Jadi pengurangan. Ya, jadi dulu kena pelebaran jalan, akhirnya tokonya kan kekepras, terus jadi bangunan baru. Jadi secara fasad tampak muka wajah Pecinan terutama di Jalan Pemuda itu sebenarnya sudah hilang. Walaupun ada 1-2 masih tersisa. Nah, di salah satu titik ada sebuah rumah yang itu hampir mirip dengan rumah yang di Lasem Rembang. Mana itu? Dekat toko 34 KFC itu agak ke selatan sedikit. Nah, di situ ada sebuah gang kecil. Jadi di dalam itu ada rumah tinggal. Masih terjaga keasliannya, terus lantainya pakai lantai kayak bata merah gitu. Mirip dengan Lasem. Terus gaya bangunannya persis. Selebihnya selain di situ ada bangunan kayak rumah Kokoati. Itu kan bergaya Indis campuran, sudah tidak murni kayak Tionghoa. Depannya itu juga sama, sebenarnya lebih kuat ke Indis. Indis itu ya campuran antara Eropa dengan Jawa. Terus beberapa tempat lain sama, orang-orang di Bayaman itu juga sama, orang Tionghoa tapi tinggal di rumah bergaya Indis. Jadi kalau dibanding dengan, jangankan dengan Lasem atau Semarang, dengan Paraan pun secara kualitas maupun kuantitas bangunan kita kalah. Ya. Jadi secara kuantitas jumlahnya lebih banyak untuk yang bergaya Tionghoa ya. Paraan bagus sana. Jadi baik bentuk fisik bangunan maupun interiornya sangat Tionghoa banget nih gitu. Kalau yang Magelang ini ya itu tadi cuma, menurut saya cuma satu tuh, lainnya yaitu mungkin ada di balik rumah ya. Jadi mereka orang-orang Tionghoa yang ada di Pecinan itu biasanya depan itu kan dijadikan toko. Tapi di belakang bisa aja bangunan masih asli, cuma kan nggak kelihatan, kita kesulitan untuk mengakses. Kalaupun ada ya nggak mudah untuk bisa masuk gitu. Itu sudah menjadi lahan privasi. Ya itu kebanyakan ya ini paling bekas-bekasnya aja, misalnya kayak toko bekas Kimia Mulia itu blandarnya aja kan gedenya sekian ini, blandar kayu jati itu. Masih utuh. Ya, tapi kan fisik bangunan depan udah kekeras sehingga keasliannya udah hilang gitu. Kalau di Muntilan sungguh beruntung nasibnya dibanding Magelang karena di sana tidak mengalami pengeperasan fisik bangunan. Yang saya ketahui di sana terutama di balik toko, rumah di balik toko itu ada beberapa yang masih terjaga keasliannya. Saya pernah masuk itu juga bangunan yang tinggal orang Tionghoa tapi bangunannya
bergaya Indis, pakai pilar-pilar kayak wong Londo gitu. Tapi isiannya juga Chinese banget gitu. Itu. Itu. Ini sangat banyak sekali ilmunya, ini informasinya. Teman-teman yang mungkin belum tahu soal komunitas Tionghoa, tempatnya pecinan itu seperti apa, ini pakarnya ada di sini. Jadi bisa cerita banyak. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Secara fisik memang di pecinan khususnya di Magelang sudah sangat minim ya, Pak Gub ya. Tetapi secara sosial masyarakat komunitas Tionghoa dengan Jawa sangat sudah menyatu lah. Oh, saya sedikit cerita, ini menarik. Di tahun 19 kalau sekarang kalau kita lihat kalau lihat Barong Saya Leong Samsi itu kan budaya Tionghoa banget itu. Tapi yang kalau para pemainnya kan orang-orang Jawa. Orang-orang China, orang-orang Tionghoa sendiri malah tidak ada gitu. Mungkin mereka hanya menjadi ketua dan sebagainya. Nah, ini berkebalikan dengan era tahun 1960-an. Di saat itu sangat populer itu adalah wayang wong. Wayang orang. Jadi wayang orang itu kan wayang kan ada wayang kulit. Ceritanya kan Mahabharata. Wayang wong juga sama Mahabharata. Tapi yang menarik ini, Jang. Para pemerannya itu orang-orang Tionghoa loh, Jang. Iya. Saya juga heran, tetapi ada Jawa kan ya, Mahabharata. Iya, ada sebuah, tidak hanya satu ya, ada beberapa arsip, 3. Jadi 3 itu tentang kayak flyer gitu, menerangkan tentang pentas wayang orang di suatu tempat tanggal sekian dengan pemerannya. Misalnya namanya si A memerankan Arjuna, si B memerankan Werkudara dan seterusnya gitu. Dan itu tidak hanya 1-2, banyak Jang, yang orang-orang Tionghoa memerankan itu. Dan mereka salah satu tempat untuk tampil di gedung THK yang sekarang menjadi SMA 3. Itu kan dulu sekolah Tionghoa Wakwin. Terus ada lagi pentas wayang orang ini yang luar biasa. Tidak hanya sekedar pentas, mereka juga kadang menggalang dana untuk korban perang, korban banjir dan sebagainya. Itu pernah juga ke Kutoarjo, pernah juga pentas di Paraan. Nah, artinya apa? Pertama bahwa akulturasi budaya itu sejak dulu sudah ada antara orang Tionghoa dengan Jawa atau sebaliknya. Bahkan pendiri Sri Mulat Teguh itu kan juga awalnya dia orang Chinese, tapi juga waktu di awal-awal juga ikut wayang wong. Nah, yang kedua adalah selain tadi merupakan akulturasi, mereka juga punya kepedulian sosial, yaitu menggalang dana dan sebagainya itu. Nah, jadi menurut saya ya bahwa orang-orang Tionghoa yang mereka menggeluti dunia Jawa, termasuk yang besok itu salah satu narasumbernya itu namanya Siok Simkian atau siapa, saya lupa. Punya nama Jawa Sugeng Prayitno. Nah, dia tuh bikin wayang kulit sama wayang karton. Wayang kulit dan karton. Dan saya baru tahu kalau dia peranaan. Meskipun sudah kenal lama, taunya dia orang Jawa karena istrinya Jawa. Ketika ngobrol-ngobrol ternyata papahnya itu orang Ambarawa, Chinese. Dan itu menggeluti bikin wayang itu udah 20-an tahun, Jang. Wah, ini nah, terus saya berpikirnya gini, bahwa orang Tionghoa secara fisik itu tidak memiliki biologis Jawa. Ya, meskipun kalau menengok sejarah sebenarnya orang-orang Tionghoa datang ke bumi Nusantara itu kebanyakan laki-laki, terus dia memperistri orang setempat. Jadi sebenarnya tidak murni Jawa. Ada juga sih yang tidak murni Tionghoa gitu. Nah, kembali ke tadi bahwa mereka orang-orang Tionghoa ini tidak 100% orang Tionghoa, malah justru mereka merasa sebagai orang Jawa. Kenapa? Ya itu tadi kiprah mereka dalam menggeluti budaya Jawa, misalnya di wayang wong, wayang kulit. Itu kan nggak bisa dipandang sebelah mata itu. Wong kita kayak saya aja belum tentu bisa bikin itu gitu loh. Itu misalnya akan dihadirkan ya? Ada.
Itu. Dan kita akan cerita banyak seputar proses kreatif ya bikin wayang kulit sama wayang karton. Ya. Kita ceritanya cerita Tionghoa apa? Cerita Jawa dia juga bisa cerita Mahabharata, tapi dia juga menguasai tentang cerita Tionghoa kayak si Jin Kui. Jin Kui itu seorang panglima perang Tiongkok yang dia berusaha untuk supaya kerajaannya itu menjadi kuat dan sebagainya. Dia bisa cerita tentang itu. Nah, saja itu. Ini menarik teman-teman. Monggo yang mau lebih dalam lagi tentang ceritanya wayang kulit, wayang karton yang dibikin oleh Peranaan Tionghoa ya, Tionghoa Peranaan itu bisa hadir di hari apa Pak Gop? Ya, talk show-nya. Itu berarti hari Senin. Hari Senin. Yang orang Tionghoa bikin wayang itu. Oke, ya nanti bisa teman-teman pantau aja Universitas Kota Tua Magelang, jadwalnya sana sudah ada. Mau ikutan yang jelajah, mau ikutan yang talk show, mau datang ke pamerannya saja, itu banyak sekali di sana yang nanti terkait dengan Tionghoa. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Pak Gop terkait dengan kegiatan Pak Gop jelajah pecinan dan juga terkait dengan Imlek besok tanggal 29. Ya, kalau menurut saya bahwa orang Tionghoa itu dan budayanya itu sangat mempengaruhi budaya Nusantara. Mereka bukan lagi orang jauh ya, tapi sebenarnya mereka adalah orang terdekat kita. Apa yang kita nikmati sekarang itu sebenarnya ya dipengaruhi oleh mereka, baik dari kuliner, misalnya dari busana, baju koko misalnya. Artinya apa? Bahwa termasuk kontribusi mereka terhadap budaya Jawa, khususnya di Magelang misalnya. Artinya apa? Bahwa khususnya orang Tionghoa dan khususnya orang Jawa memiliki ikatan yang sangat sangat baik gitu. Maka perlunya antara kedua belah pihak untuk saling belajar bersama, saling membuka komunikasi, membuka bagaimana sih untuk mengenal satu sama lain. Nah, tujuannya apa? Sebenarnya satu, ya untuk Indonesia sebenarnya. Nah, karena peran mereka juga sangat penting bagi Indonesia. Bagaimana misalnya kontribusi mereka terhadap pergerakan nasional. Kalau kita ingat tempat Sumpah Pemuda itu berlangsung juga kos-kosan milik seorang Tionghoa misalnya. Bagaimana ketika Soekarno itu diculik, dipindahkan ke Rengas Dengklok, itu juga di rumah seorang Tionghoa. Bagaimana ketika mereka secara berani, terutama jelasin termasuk dia mempublikasikan lirik lagu Indonesia karya W.R. Supratman sampai kantornya dibredel, termasuk salah seorang peran dunia pers misalnya. Peran mereka sangat-sangat tinggi. Maka sudah sewajarnya bahwa kita dengan sejarah yang ada kita perlu menyikapi dengan bijak bahwa kontribusi mereka juga tidak kecil, tidak sedikit. Seperti itu, Jang. Terima kasih Pak Gop. Ini banyak sekali informasi yang disampaikan terkait dengan tema kita ya, Imlek ya, yang tahun 2025 ini akan diperingati di tanggal 29 ya, 9 Januari, dan nanti kegiatannya Kota Tua Magelang dari hari Sabtu tanggal 25 ya sampai tanggal 29 Januari. Jangan lupa teman bisa ikut kegiatannya Kota Tua Magelang di Loka Budaya Sukimin ya, di daerah alun-alun Kota Magelang. Pantau terus informasinya yang ada di media sosialnya Kota Tua Magelang dan juga Suara Merdeka. Terima kasih Pak Gop. Siap, terima kasih. Kali ini terima kasih teman-teman juga. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di tayangan kita berikutnya. Terima kasih.